الحال الحمد لله. شفاء. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. نعم، نحن في انتظار مدير الجامعة. نعم، ولكن بعد هذا أنا عندي أيضا برامج آخر، يعني لابد أن نستعجل. طيب، لا بأس يا بروف. مدير الجامعة شارك معنا. نعم. نبدأ هذا البرنامج، فليتفضل. نعم. الساعة كم عندكم؟ الآن نحن الساعة 9:11 وأنتم الساعة 7. نعم صحيح. ومدير وريكتور الساعة 8 لأنه هو الآن في مakassar. Ya, Pak هكذا. Rektor, jam 8 di Makassar. Siap, sudah gabung. Jadi kita ini ada dari barat, Pak Prof Daud Rosyid, dan kita di timur. نعم. Fadal, Hadi, Man, Raisul Jalasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma kunna an yahtadina lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah menghantarkan kita pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kita di bulan puasa ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, yang kami hormati, Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong, Bapak Dr. Rustam Haji MSI. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Agama Islam Unimuda Sorong, Ustadz Ambotang LC MPD. Yang kami hormati, Profesor Dr. Daud Rashid MA, selaku Ketua Prodi KPI Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Yang kami hormati, Ustadz Zulkifli SHI MPD, selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam Unimuda Sorong. Baik, alangkah barokahnya kegiatan kita pada hari ini dengan kita buka secara bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi yang dibacakan oleh Saudara Arif Hidayatullah. Arif Hidayatullah merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Unimuda Sorong. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون العظيم. Alhamdulillah, semoga pembacaan kalam ilahi membawa berkah pada hari ini. Memasuki acara ketiga, yaitu sambutan sekaligus pembukaan kegiatan webinar pada hari ini dengan tema integrasi nilai-nilai pendidikan bulan Ramadan dalam kehidupan nyata oleh Rektor Unimuda Sorong. Kepada Bapak Rektor kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala inna hamidum majid. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Profesor Dr. Daud Rashid Sitorus MA yang saya sangat kenal sejak tahun 80-an karena saya banyak mengikuti dan sekaligus membaca tulisan-tulisan beliau pada zaman itu, khususnya pada zaman beliau bersama Pak Nurholis Majid ya. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya termasuk terinspirasi dengan tulisan-tulisan beliau hingga membentuk paling tidak membentuk cara dan berpikir serta cara beramal bagaimana membumikan nilai-nilai Islam untuk perjuangan kita di tengah masyarakat. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Profesor Dr. Daud Rashid MA atas semua inspirasi-inspirasi pada saat itu yang telah saya dapatkan. Saya hormati dan saya banggakan Tat Ambon FPD Fakultas Agama Islam Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong, Ustadz Zulkifli, Pak Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Unimuda Sorong, Wakil Dekan Fakultas Unimuda Sorong, serta seluruh peserta, seluruh pendengar, seluruh penyimak
webinar ini yang tentu akan sangat menarik nantinya. Saya merasa bersyukur bahwa saya bisa gabung di acara yang sangat mulia ini, apalagi di bulan Ramadan dengan judul yang sangat menarik. Ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan dengan usia yang belum lama, ya, baru angkatan penerimaan mahasiswa baru angkatan ketiga untuk program studi pendidikan agama Islam. Namun sudah terasa sekali keberadaan program studi ini khususnya bagi Unimuda. Terasa bagaimana PA ini bisa betul-betul dibumikan. Betul-betul dibumikan sehingga kita tidak belajar di atas awan tetapi dibumikan, karena perjuangan itu di atas bumi, perjuangan di bumi. Nah, sehingga saya memberikan contoh ya, perintah agama untuk kita melaksanakan kebersihan. Ya, sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman ya. Itu harus dibumikan. Kalau jalan ada plastik ya ambil saja. Itu salah satu amalannya ya. Jangan sampai kita tahu kebersihan itu adalah sebagian dari iman, begitu jalan ada plastik tenang saja. Nah, ini berarti kita belum mengamalkan. Apalagi ditulis besar-besar. Sesungguhnya kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, di bawah tulisan itu banyak sampah. Ini kan omong kosong saja ini. Nah, demikian juga nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kasih sayang kepada siapapun. Ini senantiasa harus betul-betul diamalkan ya. Diamalkan termasuk kepada saudara-saudara kita yang mungkin tidak sefaham, bahkan kepada saudara-saudara kita yang bukan seagama. Nah, ini sebuah keniscayaan, mereka juga tidak pernah meminta lahir sebagai orang Papua yang sekaligus Kristen. Ini sebagai keniscayaan ladang amal kita. Melalui apa? Melalui kita betul-betul kita membumikan, kita mengimplementasikan nilai-nilai Islam terhadap mereka. Ya, bagaimana kita penuh dengan kasih sayang kepada mereka, kita punya perhatian, kita menolong, kita senantiasa memberikan kegembiraan kepada mereka. Ini sangat penting sekali ini. Apalagi Ustadz Ambotang, Pak Dekan ini juga disertasinya mengenai multikultural ya di Unimuda. Nah, ini penting sekali. Kuncinya itu diamalkan ya. Nah, antara lain pengamalan ini Ustadz ya, teman-teman semua, saya sudah bersyukur dengan adanya Mahat ya, Mahat Putri dengan tahfiznya, Putra juga saya dengan tahfiznya. Ini sebuah kegiatan yang luar biasa, tetapi ingat ya, harus diingat bahwa kita juga berkewajiban untuk mencetak mereka. Ingat ini, kita berkewajiban mencetak mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masanya. Jadi pemimpin-pemimpin di masanya. Jadi sejak awal kita harus bekali itu. Nah, nanti kita diskusikan ya. Jadi bagaimana anak-anak santri yang di Mahat itu juga dibekali dengan bagaimana berorganisasi, bagaimana bermasyarakat ya. Kita ada di Muhammadiyah ada HW. Bagaimana kita supaya sehat ada tapak suci. Ini menjadi penting ini. Karena disitulah nanti timbul ya, muncul jiwa-jiwa kepemimpinan. Kita mau nanti pengganti generasi sesudah kita, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang handal, pemimpin-pemimpin yang hebat ya. Tidak seperti mungkin saat ini ya, dan kita bisa belajar ya. Banyak pemimpin-pemimpin yang
ya pas-pasan saja ya kapasitas, kompetensi. Tapi dia mau jadi pemimpin akhirnya. Mungkin yang kita yang hebat-hebat karena tidak mau, ya mau tidak mau akhirnya dipimpin oleh orang-orang yang pas-pasan itu, yang tidak handal, tidak bahkan dipuja-puja. Nah, ini tentu menginspirasi kita semua, sehingga kita semua ini, Ustadz, kita harus memberikan persiapan ya, menyiapkan mereka, anak-anak kita ini di kemudian hari akan supaya menjadi pemimpin-pemimpin yang handal. Jadi di tahfiz itu juga nanti diisi ya, ada coba tolong Ustadz Arif nanti kita diskusikan bagaimana ada kegiatan-kegiatan tapak suci, ada kegiatan Hizbul Waton, ada kegiatan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Karena dari sinilah muncul pemimpin masa depan yang bisa membawa gerbong. Jangan nanti anak-anak kita hanya masuk di dalam gerbong dibawa oleh nahoda yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Ini dan tentu sangat menarik ya, sangat menarik untuk disimak dan yang terpenting untuk diamalkan. Terima kasih. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kiranya bisa dimaklumi. Kata kuncinya adalah segera kita mengamalkan tanpa jeda. Tanpa jeda. Setelah kita mendapatkan inspirasi, segera untuk mengamalkan. Jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda, kita akan ketinggalan karena menunda itu, ya. Nah, kita akan tergilas karena sifat kita yang suka menunda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor atas sambutannya. Semoga menjadi motivasi bagi kami semua. Amin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti. Dalam sesi ini akan dipandu langsung oleh Dekan Fakultas Agama Islam, Ustadz Ambotang LCMPD. Kepada Ustadz dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Rektor Universitas Sorong, yang kami hormati, muliakan dan banggakan pemateri kita pada hari ini, yaitu Profesor Dr. Daud Rashid MA. Sebelumnya kita memuji dan memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan berkahnya. Kemudian salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan beliau sehingga alhamdulillah kita sebagai umatnya yang hari ini di pundak kita lah tongkat stafet dakwah untuk kita lanjutkan. Nah, mudah-mudahan nanti dalam materi beliau Pak Prof, karena beliau memang di bidang keilmuannya insya Allah, karena beliau juga aktivis dakwah, pasti banyak tahu tentang seluk-beluk dakwah di lapangan, ya. Dan nilai-nilai pendidikan di bulan Ramadan ini saya kira sungguh luar biasa, banyak pelajaran nanti yang kita akan petik. Sebelum masuk ke materi atau kami sebelumnya, izin Pak Rektor dan teman-teman semua yang hadir, para mahasiswa, ini mahasiswa sebagian gabung gitu ya, jadi satu akun, beberapa orang tahu nonton bareng gitu, menyimak bareng-bareng Pak. Beliau ini Pak Prof termasuk guru kami atau dosen kami dulu waktu kami kuliah Pak Rektor,
waktu di Libya. Jadi beliau mengajar kami hadis karena beliau memang di bidang hadis kepakarannya. Sampai dari semester 1 sampai semester 5 kalau tidak salah. Ya, Masya Allah. Sehingga setelah kami lulus pun komunikasi masih terjalin. Dan beliau ini juga memiliki santren atau ma'had namanya Markaz Hadis Bilal bin Rabah juga. Nah, kalau kami Pak Prof di Sorong namanya Ma'had Bilal bin Rabah juga. Jadi nama itu kayaknya jodoh. Tapi ada satu di Markas Hadis, kami di Pendidikan Ta'limul Lughal Arabiyah wal Ulum Al-Islamiyah. Kemudian beliau ini saat ini sebagai ketua program studi Magister Komunikasi Pendidikan Islam KPI di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta, dan juga sebagai dosen di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan di berbagai kampus lainnya. Dan tentu di bidang dakwah beliau adalah termasuk pakar. Seperti tadi yang Pak Rektor sebutkan, sudah lama ternyata tulisan-tulisan beliau itu menjadi bahan kajian atau inspirasi bagi yang lain. Walaupun mungkin secara fisik belum pernah ketemu langsung, tapi disebarkan. Baik, sungguh menarik. Kita semua sudah tidak sabar lagi untuk menanti pemaparan dari beliau, Prof. Dr. Daud Roshid, ya, MA, yang saat ini sudah bergabung dengan kita. Maka dari itu kepada semua mahasiswa atau teman-teman agar menyimak dan kalau perlu dirangkum atau dicatat, ya, karena al-ilmu saydun wal kitabatu khaiduha. Ya. Mungkin seperti itu dari kami. Terima kasih wa jazakumullah khairan atas bergabungnya dan kebersamaannya bersama kami di sini, Pak Prof dan Pak Rektor. Waktu dan tempat kami berikan kepada pemateri kita yang kita semua hormati dan muliakan. Falyatafadhal masykuran. Bisa share screen-nya itu dibuka supaya saya bisa men-share file. Hostnya membuka itu share screen. Di share screen itu nanti ada pilihannya. Belum ketemu ya. Baiklah. Izin Pak Prof, nggak bisa. Atau materinya kirim ke kami, nanti kita yang share. Saya harus lagi nanti nih. Nggak bisa ya. Di share screen itu, ya, dan share screen ada tanda panah di atas. Itu bisa dibuka untuk partisipan. Erik, Saya mulai aja ya. Belum terbuka. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Bapak Dr. Rustamaji, MSI. Dan yang saya hormati Izin, Prof, suaranya unmute. Iya. Oh, mohon maaf. Tadi di mute.
Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Dr. Rustam Haji, saya berterima kasih sekali diundang untuk bertemu secara online dalam kesempatan ini. Syukur alhamdulillah tadi sudah sempat memberikan pengantar. Rasanya semakin kuat keinginan untuk berjumpa langsung nanti entah di mana begitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Iya. Begitulah orang mukmin itu, kata Nabi kan innal arwah junudun mujannadah. Ya, ruh orang mukmin itu ya seperti serdadu yang dipersenjatai. Kalau ada kesamaan visi itu nyambung gitu. Ya. Jadi Pak Dr. Rustam Haji dengan saya ada kesamaan di dalam hati. Sehingga ada ketertarikan, walaupun tidak pernah ketemu, ruh itu ketemu gitu. Jaraknya jauh. Tetapi kalau tidak ada kesamaan visi, walaupun di sebelah rumah, satu kampus, satu fakultas, seperti merasa jauh gitu. Nah, innal arwaha junudun mujannadah. Baik, mohon maaf saya kondisi kesehatan kemarin agak sedikit terganggu. Biasa mungkin ya selama Ramadan ini kita kurang perhatian terhadap latihan-latihan fisik ya, sehingga sedikit saja kena AC sudah. Baik, karena hari ini juga saya nanti ada biasa rapat pimpinan di universitas, maka kemungkinan saja nanti saya tidak sebagaimana mungkin diharapkan ya. Jadi bicara tentang nilai-nilai pendidikan dalam Ramadan, ya, ada suatu istilah populer di kalangan para, kita sebutlah ya, para pakar pendidikan. Disebut Ramadan itu adalah madrasah. Kalau di barat dia sebut ya School of Ramadan. Masya Allah. Ternyata Ramadan itu sendiri seperti ibarat sekolah. Ya, yang ada peserta didiknya, gitu, ada kurikulumnya, ada capaian, ada aturan. Nah, jadi sering diibaratkan itu sebagai sekolah, madrasah Ramadan, karena banyak kemiripannya, begitu. Apa saja aspek-aspek pendidikan di dalam Ramadan ini banyak sekali, sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Semakin pakar dia di dalam bidang pendidikan, maka semakin banyak pula sisi tarbawi atau sisi pendidikan yang bisa ditarik dari bulan Ramadan itu. Namun secara umum, Prof, kayaknya sudah bisa di-share. Oh begitu? Oh baik. Oh iya, bagus. Alhamdulillah. Bagaimana, sudah muncul? Belum. Sudah muncul? Bisa? Bisa muncul? Oke. Ya, sudah. Ya, sudah. Bisa, Ustaz. Ya. Baik, jadi apa saja sisi tarbawi yang menonjol dalam bulan Ramadan ini, sebagaimana saya katakan, semakin dalam bidang kita untuk menyoroti Ramadan, semakin pula banyak bisa dikeluarkan nilai-nilai pendidikan dari Ramadan itu. Namun secara garis besar ya, secara garis besar, yang pertama pendidikan keimanan, yang kedua pendidikan spiritual, ruhiyah, yang ketiga pendidikan nafsiyah, karakter, kita sebut pendidikan karakter. Yang keempat pendidikan jasmani. Kita kan sering menyebut pendidikan jasmani. Yang pertama
pendidikan imaniyah, tarbiyah imaniyah, dan ini yang paling mendasar dalam bulan Ramadan itu. Jadi Ramadan itu adalah pembinaan keimanan, ya, membuat orang yang berpuasa itu semakin yakin, karena dasarnya sendiri berpuasa itu dasarnya keyakinan, ya. Sehingga dengan keyakinan itu membuat orang yang berpuasa bisa melakukan yang tak bisa dilakukan oleh orang serupa pada waktu tidak berpuasa. Ya, saya ambil contoh saja ya. Pada waktu kita umpamanya tidak berpuasa, tidak sarapan pagi, ya, keluar dari rumah jam 9, jam 7, seperti orang di Jakarta habis subuh udah keluar karena takut macet. Nanti jam 9 sampai di kantor itu sudah kepalanya itu sudah muter, sudah pusing, ya, masuk angin. Itu kalau tidak berpuasa. Tetapi kenapa pada waktu niat berpuasa tahan sampai 13 jam kita tidak makan, tidak minum, ya, tidak mengkonsumsi apapun. Nah, ini kan suatu hal yang ajaib nih. Ini lahir dari mana? Dari iman. Nah, jadi Ramadan ini betul-betul pembinaan keimanan, keyakinan yang bulat kepada Allah Ta'ala. Ya, manusia itu harus punya keyakinan. Tanpa keyakinan ya manusia seperti ya, makhluk melata, ya, atau makhluk manusia yang tidak punya orientasi hidup. Itulah yang tidak punya keimanan. Nah, lalu dalam keyakinan itu kita betul-betul yakin bahwa kebenaran itu hanya datang dari Allah, karena perintah puasa ini datang dari Allah, bukan perintah atasan, bukan perintah orang tua, akan tetapi langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dengan serta-merta melaksanakannya. Nah, inilah tarbiyah imaniyah itu, ya. Mengimani Al-Quran sebagai satu-satunya sumber agama ini dari Al-Quran, termasuk sumber puasa itu dari Al-Quran Karim, Suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Nah, karena kita yakin bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Ta'ala, sehingga segala titah, baik berupa perintah ataupun larangan, kita siap mengerjakannya. Iya. Lalu kita pun patuh, taat. Ya. Jadi hakikat iman itu sebenarnya adalah ketaatan. Jadi kalau tidak ada taat, sebenarnya imannya diragukan. Atau keimanannya itu parsial. Kalau tidak ada ketaatan. Dan ketaatan itu adalah ketaatan yang utuh, begitu ya, bukan ketaatan parsial gitu. Taat terhadap sebahagian, tetapi ya ragu terhadap sebahagian. Ini bukan orang beriman seperti itu. Lalu ketaatan kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh, secara komprehensif. Melalui puasa Ramadan kita belajar beriman. Jadi dasar kita puasa itu iman, dan ketika melaksanakan puasa itu kita ikut belajar beriman, merenung, ya, merenung bahwa saya sebagai manusia memang harus tunduk, patuh, loyal kepada Allah Ta'ala. Apapun isi perintah Allah akan saya ikuti. Kan begitu? Tidak ada orang yang sebenarnya mau lapar dan haus. Ya. Sekalipun yang memerintah itu atasannya, sebenarnya secara naluri, secara alami, dia tidak akan mau. Karena lapar itu tidak enak, haus itu tidak enak. Ya, menghindari keinginan-keinginan itu tidak enak. Itu pembatasan. Tetapi karena iman. Ya, karena iman. Jadi iman inilah yang mendasari orang berpuasa, dan orang melaksanakan puasa itu dalam rangka untuk memupuk keimanan tadi. Jadi bisa dibayangkan melalui sekolah Ramadan ini, mata kuliah yang kita dapatkan itu adalah mata kuliah pendidikan keimanan. Sehingga ini akan membawa kita menjadi lebih patuh kepada perintah-perintah Allah yang lain. Karena segala perintah yang berasal dari Allah itu statusnya sama. Ya, bukan hanya puasa saja. Banyak sekali perintah-perintah ataupun larangan-larangan di dalam
Al-Quran, ini statusnya sama yang bagi setiap orang beriman itu harus memperhatikannya. Nah, hanya saja di sinilah kita melihat pendidikan keimanan ini tidak tidak utuh di tengah kaum muslimin. Nah, ini yang kita perlu koreksi. Kenapa umpamanya perintah-perintah yang lain, termasuk tadi itu yang disebut oleh Bapak Rektor, kebersihan, kedisiplinan, ya. Nah, puasa dia puasa, tetapi puasanya itu hanya sebatas menahan makan dan minum saja. Padahal maksud puasa kan tidak di situ. Puasa itu adalah melatih untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kenapa seseorang umpamanya, bahkan banyak di antara kaum muslimin ini, ketaatan itu parsial. Taat terhadap 1-2 perintah, tetapi tidak taat kepada perintah yang lain secara umum. Nah, inilah salah satu problem kita, ya, yang juga banyak sudah dikupas oleh para pemikir, ya, penceramah, dan lain-lainnya. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sebagai contoh saja ini ya. 2 ayat di dalam Al-Quran, dalam 1 surah, jaraknya hanya 5 ayat saja. Yang satu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 5 ayat sebelumnya ada firman Allah yang kalau kita perhatikan kan agak mirip tuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Dan seterusnya, al-hurr bil hurri dan seterusnya. Coba perhatikan 2 ayat itu. Awalnya ya ayyuhalladzina amanu sama. Kutiba alaikum, kutiba alaikum. Yang satu as-siyam, yang satu al-qisas fil qatla. Ternyata penyikapannya di tengah kaum muslimin seperti apa? Beda tidak penyikapannya? Jelas beda. Nah, yang satu disikapi secara tuntas gitu. Orang ini menjadi sebuah slogan, gerakan, ya, mengajak orang berpuasa. Banyak dibicarakan, didiskusikan, dijabarkan betapa hikmah puasa itu begitu hebat dan seterusnya. Tetapi terhadap yang satunya, mungkin umumnya kaum muslimin mungkin tidak setuju, mungkin tidak siap, ya. Nah, kenapa kaum muslimin berbeda dalam penyikapan terhadap puasa dan qisas? Padahal dua-duanya ada di dalam satu kitab, dalam satu surah, dan jaraknya cuma 5 ayat saja. Nah, di mana salahnya? Nah, jadi inilah yang saya katakan tadi, pendidikan keimanan itu tidak tuntas. Sebenarnya keimanan itu, kalau seseorang beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang datang dari Allah. Yang datang dari Allah itu pasti semuanya benar. Ya. Tidak ada yang salah yang berasal dari Allah Ta'ala. Berupa aturan, hukum, nilai. Itu tidak ada yang salah. Nah, jadi karena tidak utuhnya keimanan itu, inilah yang membuat kita kaum muslimin ini ya menjadi kepribadian kepribadian yang terpecah. Kepribadian yang terpecah. Di satu sisi soleh, di sisi yang lain sangat tidak soleh. Begitu. Jadi kepribadian terpecah ini asalnya dari mana? Dari keimanan yang tidak utuh tadi itu. Baik. Kemudian selanjutnya tarbiyah ruhiyah, ya, tarbiyah ruhiyah, pendidikan spiritual. Nah, manusia ini terdiri dari ruh, ya. Ruh itu tidak kelihatan. Dia ada tetapi tidak kelihatan. Manusia itu kalau hanya jasad saja tidak ada ruh, namanya bangkai. Ya,
ruh ini butuh konsumsi sebagaimana jasad. Tetapi banyak orang yang tidak memperhatikan keperluan ruh itu. Yang diperhatikannya seperti kedokteran kita sekarang lah ya. Kedokteran kita itu hanya berbicara tentang kesehatan fisik. Ya, saya umpamanya merasa tidak enak tidur, lalu buru-buru ke dokter, kan begitu ya. Lalu dicek, mungkin gula darah bapak naik, ya, atau asam lambung. Kalau perhatian kepada jasmani itu sangat luar biasa, bahkan sampai kepada keindahan jasmani, perhatian manusia sangat luar biasa, ya, sampai ada yang bisa merubah hidung, merubah warna kulit, ya, melebatkan rambut, betul enggak? Atau mewarnai rambut. Ini semuanya keindahan-keindahan jasmani. Akan tetapi apakah dalam frekuensi yang sama manusia memperhatikan ruhnya? Jawaban kita tidak sama sekali. Ya, kita tidak memperhatikan dan kita tidak pernah cek ruh kita ini sehat atau tidak. Karena tidak ada rumah sakitnya. Dan dokter pun tidak akan tahu. Kan begitu? Nah, dokter tahu hanya bicara, Anda mengeluh apa? Apa keluhannya, Pak? Apa keluhannya, Bu? Oh, ada terasa sakit di tulang punggung. Nah, itu. Ya. Tapi orang tidak pernah tahu kalau rohnya itu ada keluhan. Nah, jadi inilah Ramadan itu di dalamnya ada pendidikan spiritual. Mendidik manusia untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Ya. Dekat dengan Allah Ta'ala. Karena orang yang dekat dengan Allah itu akan tenang. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kan begitu? Dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Jadi kalau ada orang yang gelisah, ya, hidupnya tidak tenang, padahal secara duniawi, secara fisik badannya kekar, ya, fasilitas hidupnya di atas rata-rata, tetapi kenapa gampang stres, ya, tidak ada ketenangan di dalam jiwanya. Di sini ada persoalan, ya. Inilah yang kita sebut kesehatan ruhani atau ruhiyah, karena jarang komunikasi dengan Allah Ta'ala, ya, jarang berkomunikasi dengan Allah. Dan komunikasi dengan Allah itu diwujudkan dengan ibadah. Begitu. Jadi membina ruhiyah itu dengan banyak ibadah agar ruh menjadi suci dan bersih. Ruh yang suci dan bersih melahirkan manusia yang berpikiran tenang, teduh. Ruh yang suci itu dekat dengan Allah Ta'ala. Ya. Begitu juga ruh yang tinggi mengecilkan kenikmatan dunia. Jadi kenikmatan dunia itu di matanya itu menjadi kecil. Kenapa? Karena ruhnya tinggi. Ya. Nah, lalu konsumsi ruh itu apa? Hanya ibadah. Gitu. Hanya ibadah. Jadi bayangkan umpamanya kalau sebuah masyarakat, ya, masyarakatnya dipimpin oleh umpamanya seorang yang ruhnya sakit. Yang secara fisik saja kalau seorang pemimpin sakit, kan orang kan protes, ya. Emang tidak ada lagi yang sehat. Tetapi orang tidak pernah protes kalau pemimpinnya, ruhnya itu sakit. Bahkan mungkin ruhnya sudah sekarat. Ya. Tidak pernah ibadah. Tidak perlu dengan ibadah. Dan bahayanya jauh lebih besar, lebih berbahaya. Karena orang yang jauh dari Allah itu, ya pasti yang akan mendekat dengan dia adalah syaitan. Yang akan, ya, mengiming-imingi pikirannya dan mengarahkan kehidupannya itu adalah syaitan. Kemudian kita lihat dari kehidupan Nabi SAW sendiri, ya. Apa kata Rasulullah kepada Bilal? Tadi disebut-sebut dulu, rupanya di sini juga markas Bilal.
Kalau saya punya asumsi kenapa Universitas Pendidikan Muhammadiyah ini mengambil judul Bilal, ya ini ada kesamaan barangkali ya. Ada kesamaan. Paling tidak secara ruh ya ada merasa kedekatan dengan Bilal. Baik. Saya pun ketika memilih nama markas hadis Bilal bin Rabah itu juga ada perasaan karena Bilal ini adalah petarung dalam akidah. Ya, petarung dalam akidah. Nah, jadi semangat Bilal ini perlu disebarkan. Begitu. Dia pernah mengalami siksaan, tekanan fisik, ya, tetapi dia tegar. Nah, apa kata Nabi kepada Bilal tentang sholat? Arihna biha ya Bilal. Ya, arihna biha ya Bilal. Dengan sholat itu kami menjadi tenang. Nah, kalau mau tenang, banyaklah ibadah, perbanyaklah sholat. Begitu. Baik. Pribadi yang merindukan Allah dan merindukan surga, ya, dia tahu bahwa untuk mencari ridha Allah itu dengan amal soleh, melakukan apa saja yang Allah suka. Jadi makanya sering sebutan iman dan amal soleh itu kan bergandengan terus. Alladzina amanu wa amilus shalihat, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, nah, ini semuanya adalah perangkat-perangkat untuk mengejar kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh itu tidak hanya kesolehan pribadi, tetapi juga kesolehan sosial. Ya, ada sensitivitas terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian begitu juga lebih khusyuk dalam ibadah. Begitu. Jadi orang yang mengalami ruhiyah yang tinggi, maka ibadahnya lebih khusyuk dan takut akan neraka dan murka Allah Ta'ala. Bahkan kadang-kadang melalui renungan-renungan terhadap surga neraka itu membuat seseorang tidak terasa dia menangis. Kemudian berikutnya ada yang namanya aspek pendidikan karakter, tarbiyah nafsiyah. Nah, ini beririsan dekat dengan ruhiyah, tapi bisa kita bedakan. Ini lebih kepada pembinaan mental, sifat, watak, karakter manusia yang ideal. Seperti manusia yang jujur. Nah, ini kan mental ya. Kaitannya itu dengan mental. Kenapa manusia tidak bisa jujur? Gajinya dinaikkan berpuluh-puluh kali lipat. Sebelum gaji naik, dia teriak, saya bagaimana tidak korupsi? Karena gaji saya tidak cukup. 10 hari saja udah habis. Nah, sekarang dinaikkan, tunjangan itu, tunjangan ini. Tetapi bagaimana? Apakah korupsi berhenti? Tidak. Tidak, sama sekali tidak. Jadi persoalannya bukan gaji cukup, tetapi mental. Ya, mental yang korup. Jadi kalau sudah mental korup, ya berapa miliar pun gaji dikasih, tidak akan merubah. Nah, ini namanya karakter tadi itu ya. Jadi yang terwujud dalam Ramadan atau puasa Ramadan ini, pribadi yang jujur, pribadi yang amanah, pribadi yang disiplin, ya, pribadi yang istiqomah, bukan munafik, ya, pelin-pelan. Kemana arus ke situ dia, ya. Arusnya ke timur, dia ke timur. Nah, sebentar lagi umpamanya arus ke timur itu akan berakhir, nah dia berubah, mulai dia berubah, karena dia akan membaca arus timur ini akan ambruk. Nah, dia pun siap-siap untuk loncat. Nah, inilah ciri-ciri munafik itu. Ya, pernyataan-pernyataannya pun mulai sifatnya mengkritisi gitu. Loh, kok baru sekarang kamu mengkritisi, kenapa tidak dari dulu? Nah, karena mereka ini orang-orang pragmatis, ya. Ya kemana arah ke situ dia. Nah, tidak punya istiqomah. Kemudian tegar menghadapi tantangan. Nah, ini kan mental nih Pak ya. Tidak loyo gitu ya. Berhadapan dengan tantangan sudah ambruk. Oh, kita tidak bisa buat ini karena banyak sekali problem ini. Nah, kemudian pemberani. Nah, ini mental kan ya, mental pemberani, mental petarung. Ya, bukan pengecut.
ya orang-orang yang menjadi dai di wilayah-wilayah, kita sebutlah wilayah-wilayah tertinggal itu memerlukan sifat-sifat ini. Ya, tidak berputus asa, gigih, ya, bukan orang-orang yang suka frustrasi, langsung lemah. Nah, kemudian begitu juga ada yang tidak kalahnya dari mental itu beradab, bermoral, bukan mental yang rusak. Begitu. Jadi semuanya adalah capaian-capaian dari tarbiyah nafsiyah dari Ramadan. Begitu. Kemudian sisi atau aspek lainnya itu kita sebut dengan pendidikan jasmani, Pak. Ya, jasmani. Apakah ada hubungannya antara puasa dengan jasmani? Oh, sangat kuat. Ya, nah, membentuk pribadi yang sehat. Itu real saja itu ya. Umpamanya kita hari pertama puasa langsung cek darah dulu. Ya, sehari sebelum puasa kita cek berapa gula darah. Masuk puasa 1 hari, tolong cek gula darah Anda. Menurun tidak? Pasti menurun. Ya. Apalagi kalau sempat 10 hari ke depan, kolesterol, gula darah, itu semuanya akan turun. Ada apa? Memang di sini ada persoalan dengan hadis yang biasa kita dengar. Ini hadisnya memang hadis lemah ya. Dhaif, hadis dhaif. Ya. Berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Ini tidak perlu dipopulerkan karena memang secara periwayatan ini dhaif. Tetapi secara ilmiah hubungan antara puasa dengan kesehatan jasmani itu sudah terbukti. Ya, bahkan ada pengobatan-pengobatan yang modelnya itu pengobatannya adalah dengan terapi fasting gitu. Terapinya puasa. Tidak boleh makan sekian jam gitu ya. Kalaupun butuh minum saja. Minum yang banyak. Jadi ada namanya terapi fasting. Itu menunjukkan bahwa memang puasa itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hasil dari Ramadan? La'allakum tattaqun itu, kan begitu ya? Ramadan melahirkan perubahan dalam segala aspek. Gitu. Dari mulai tadi imaniyahnya, dari ruhiyahnya, dari nafsiyahnya, dari jasadiyahnya, itu semua berubah. Jadi lahirlah manusia-manusia baru. Ya. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak berubah? Nah, ini orang yang rugi nih. Ya, ikut pelatihan ya 30 hari tetapi tidak dapat hasil sama sekali. Itu orang yang rugi. Jadi wujudnya berhentilah jadi orang sekuler, berhentilah jadi orang pluralis, berhentilah jadi orang liberal, berhentilah dari orang sosialis, apalagi komunis, karena sifat-sifat ini sangat tidak sesuai dengan spirit Ramadan. Mungkin hanya ini dari saya, Bapak Rektor dan teman-teman. Mohon maaf, penyampaiannya hanya sederhana saja, karena memang beginilah kesibukan-kesibukan kita. Semoga ini bisa bermanfaat. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, muhadarah qayyimah wa mus'idah. Baik, Ustaz, syukran ala maqaddam. Terima kasih banyak atas pemaparan materi pada kita semua yang saat ini bergabung melalui webinar. Untuk berikutnya, Ustaz, mohon izin mungkin ada sesi tanya jawab dari hadirin atau teman-teman dari materi yang disampaikan tadi sebelum beliau beralih ke agenda yang lain. Kami persilahkan. Kalau bisa dikumpulin saja ininya ya, supaya saya sekaligus, karena waktu saya juga tidak terlalu lama. Silakan. Pak Prof, mohon izin sambil menunggu mungkin ada yang bertanya. Ini, jadi keempat komponen tadi yang disebutkan ini dalam bulan Ramadan ini, selain ruhani tentu yang dominan.
jasadiyah sama apa yang tadi untuk Imaniyah, imaniyah dan ma'nawiyah, jasadiyah, nafsiyah. ma'nawiyah, nafsiyah ya nafsiyah. Di antara yang 4 ini prioritas seorang mukmin ini agar yang terakhir itu bisa menjadi manusia yang berubah atau berhasil dari pendidikan Ramadan. Ya, Harus dikasih. justru yang paling utama itu ya imaniyah itu. Manusia itu berperilaku sesuai dengan apa isi kepalanya. Jadi seorang bertindak itu sesuai dengan pola pikirnya. Nah, tarbiyah imaniyah itulah yang akan membentuk pola pikir seseorang. Semua aspek-aspek itu merupakan turunan dari tarbiyah imaniyah itu. Ya, orang kalau tidak beriman, tidak takut ya dengan pelanggaran, aturan, dia tidak peduli. Karena iman sudah tidak ada. Kepada Allah saja dia tidak takut, apalagi kepada manusia. Begitu. Jadi tarbiyah imaniyah inilah sebenarnya yang merupakan inti ya dari semua jenis tarbiyah dalam Ramadan itu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami sudah pantik. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Satu lagi Pak Prof, tadi itu tentang sahabat Bilal bin Rabah. Kalau tadi Pak Prof spiritnya karena menguatkan akidah, ya kuatnya akidah Bilal bin Rabah. Kalau kami plus kuatnya akidah plus nilai-nilai kulturnya Pak Prof. Karena kami Iya, ada betul. Papua, maka itu juga menjadi inspirasi sehingga nama itu muncul. Sehingga secara psikologis ya mungkin ya Pak Prof ada gambaran-gambaran sedikit lah bahwa inilah kami Bilal bin Rabah dalam Islam memiliki sejarah yang luar biasa untuk kita jadikan sebagai panutan. Ya, jadi akidah yang kuat plus nilai kulturnya. Ya, beliau kan sebagai pendatang aslinya. Ya. Kemudian status sosialnya juga berbeda dengan sahabat yang lain, gitu. Ya. Jadi ini semuanya merupakan contoh ideal bagaimana Islam itu menyentuh seluruh lapisan, seluruh budaya. Jadi Islam itu tidak hanya untuk etnis tertentu, bangsa tertentu, tetapi semua lapisan disentuh oleh Islam. Dan tidak ada agama seperti ini dalam, coba lihat Amerika saja ya, kapan kulit hitam baru bisa jadi presiden? Sejak Obama saja. Ya, itu artinya mereka tidak bisa sebenarnya menerima kesetaraan itu, mereka tidak bisa terima. Itu hanya lebih pada slogan saja. Berapa ratus tahun sudah umur Amerika, baru sekarang ya masa Obama ada presiden dari kulit hitam. Dan sebelumnya tidak pernah ada. Kenapa? Nah, karena di sana sebenarnya terjadi apa? Apartheid, pembedaan berdasarkan warna kulit. Ya, kulit putih harus maju, kulit coklat itu jalan di tempat, kulit hitam harus mundur ke belakang. Begitu persepsi mereka. Nah, dan itu sama sekali tidak ada di dalam Islam. Masya Allah. Bilal minna ahlul bait, kata Nabi kita SAW ya. Bilal minna ahlul bait. Baik. Baik Pak Prof, ada satu pertanyaan di kolom chat. Bismillah, mohon izin bertanya mengenai tarbiyah ruhiyah atau spiritual, yakni bagaimana cara atau tips untuk kami yang muslimah agar tidak mudah futur pada saat bulan Ramadan. Karena kami yang muslimah ini setiap bulan itu kan mengalami ada masa haid, terkadang menyebabkan iman kami menurun pada saat-saat tersebut. Syukron. Ya. Kalau kita melihat, walaupun soal membaca Quran itu masalah khilaf, tetapi imam-imam besar membolehkan perempuan itu membaca Al-Quran. Supaya sama sekali tidak putus. Ya, termasuk Imam Bukhari yang membolehkan perempuan haid membaca Quran. Tetapi niatnya zikir. Begitu. Ya.
Yang tidak boleh kan menyentuh mushaf, tidak boleh. Tetapi memurojaah Al-Quran boleh. Menurut beberapa imam-imam. Nah, yang melarang total ini ya seperti mazhab Imam Syafi'i begitu ya. Tetapi Imam Bukhari membolehkan perempuan baca Quran. Nah, karena bisa dibayangkan 8 hari putus komunikasi dengan Allah Ta'ala. Ya, situasi kusut, ya mental, ya tahulah kita wanita yang sedang haid, kotor. Nah, ini kalau tidak dibawa, kalau tidak diimbangi dengan pendekatan, jadi zikir itu tetap boleh. Ya, zikir tetap boleh. Sampai baca Al-Quran pun dengan niat zikir itu sebenarnya boleh. Barangkali begitu, ya, dari saudari kita. Kalau masih ada, silakan. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya. Ya, perkenalkan Ustaz, nama saya Muhammad Hadi Irawan dari program studi Pendidikan Agama Islam. Saya mau bertanya Ustaz, apakah sholat iftitah itu berlaku pada sholat tarawih? Hal ini karena ada yang menyamakan antara sholat malam dengan sholat tarawih Ustaz. Sekian Ustaz. Ya, kalau iftidah itu mandub dalam segala sholat sunnah, ya, dan pilihan-pilihannya kan banyak. Tidak hanya inna salati wa nusuki wa mahyaya subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuk ta'ala jadduk wa tabarakasmuk ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, singkat, ya. Jadi tinggal memilih doa-doa iftitah yang singkat dan pendek saja, seperti Umar bin Khattab, ya, yang membuat doa iftitah di zaman Nabi, dan itu ada di dalam literatur kita, ya. Bisa dipahami? Salat iftitah, Pak Prof. Doa iftitah, Bukan salat iftitah. Maksudnya apa? Salat iftitah? Salat sunnah iftitah. Rakatain khafifatain Ustaz. Salat tahajud dan salat malam. Salat tahajud dan salat malam Ustaz. Oh iya, yang 2 rakaat, yang singkat, pendek, begitu maksudnya ya? Iya, karena ada yang berlaku pada sholat, apakah berlaku juga pada sholat tarawih? Oh tidak. Tidak. Nabi melakukan, kalaupun itu disebut sholat iftitah, itu hanya habis bangun tidur tengah malam, ya. Itu hanya sekedar kira-kira pemanasan, ya, pemanasan terhadap sholat-sholat berikutnya dia akan panjang. Maka dalam sholat iftitah itu, ya, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, ya, hanya ya pemanasan lah gitu. Bahwa ibadah itu juga kan ada pemanasannya. Jadi kalau tarawih itu tidak ada sholat iftitahnya. Bagaimana? Ada yang lain? Jadi nampaknya mungkin saya mohon diri karena masih ada lagi acara setelah ini. Anggap saja ini sebagai perkenalan. Ya, mudah-mudahan pesan dari saya ya bersemangat di dalam Ramadan. Ya. Izin Prof, kami bergabung juga bersama kita di sini Ketua BPH dan Pembina Harian Uni Muda Bapak Haji Nursono Sidik ada bersama-sama. Saya lihat ini, mudah-mudahan. Oh begitu. Iya. Iya. Baik, jazakumullah Prof atas kebersamaannya bersama kami, motivasinya, ilmu yang di-sharing bersama kami, insyaallah. Mudah-mudahan menjadi berkah. Amin, amin, rabbal alamin. Ya. Buat kita semua. Saya mohon diri kalau ada yang kurang pas dan kurang cocok dalam penyampaian, maka saya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Padahal tadi selanjutnya kepada semua mungkin apa ini suara-suaranya di unmute ya, mic-nya. Bahtiar, Linda. Ketemu sanggup lagi. Ya, demikianlah webinar kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan membawa manfaat bagi kita semua dan memberikan kita semangat untuk menjalankan ibadah puasa serta memberikan motivasi pada kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya adalah penutupan dan kita tutup acara kita pada hari ini dengan membaca. Mungkin sebelumnya. Silakan Ustaz. Sebelum tutup apa khusus bagi mahasiswa mungkin jangan keluar dulu karena kita mungkin tadi disampaikan secara khusus ya dari kami mumpung kita masih di ini khusus buat mahasiswa tapi bagi yang lain yang mahasiswa PAI khususnya kita lanjutkan karena ini agenda kita hari ini jam aktif ya untuk kuliah. Oke, seperti itu. Oh ya, Ustaz. Nah, Ustaz, silakan. Mungkin untuk baik, kami lanjutkan ya, Hadi. Iya, silakan Ustaz, lanjutkan Ustaz. Baik. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi banyak penguatan dari Prof. Dr. Haji Daud Rashid, MA, yang sudah memaparkan tentang nilai-nilai tarbiyah di bulan Ramadan ini. Lalu kami sedikit menambahkan sedikit saja bahwa di antara hal yang menjadikan kita terdidik di bulan Ramadan ini dan pendidikan itu menjadi ciri khas kita tidak sekedar di misalnya dalam dalam suasana kelas, dalam suasana formal, tapi dalam sisi-sisi keagamaan kita yang namanya pendidikan itu yang pertama sekali adalah as-sam'u wa ta'ah. Ya, as-sam'u wa ta'ah. As-sam'u artinya kita mendengarkan dan ta'ah kita taat. Perintah puasa dari Allah yang beriman. Nah, lalu kita yang beriman ini mendengarkan seruan tersebut. Setelah kita mendengar, lalu kita taat. Nah, apa bentuk ketaatannya? Adalah menjalankan puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, itu yang pertama nilai pendidikan dari Ramadan. Ketika kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa misalnya ada arahan dari Kaprodi, ada arahan dari dekan, ada arahan dari rektor dan sebagainya, maka arahan itu kita dengar lalu sami'na wa ata'na kita laksanakan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Karena di dalam berpuasa ini secara umum diwajibkan, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu itu ada sedikit rukhsah, ada keringanan. Misalnya di ayat berikutnya wa in kuntum ala safar aw mar wa in kuntum faman kana minkum maridun aw ala safar. Itu kan kondisi-kondisi yang dengan seruan tadi tidak memungkinkan untuk atau anak untuk mentaatinya, maka diberikan keringanan-keringanan. Tapi dengan catatan rukhsah itu keringanan tersebut memiliki latar atau dasar atau ada hal yang mendasarinya yaitu misalnya sakit. Lalu selain as-sam wa ta'ah ada juga muraqabatullah wa ma'iyatuhu. Ya. Muraqabatullah wa ma'iyatuhu adalah kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman
waktu 24 jam itu senantiasa innallaha kana alaikum raqiba, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin mengatakan bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, ya. Lalu seluruh kebaikan-kebaikan kita itu tetap dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan CCTV begitu ya. Ada CCTV yang mengawasi kita. Kalau di rumah itu dipasang CCTV, maka muraqabatullah ini yang selalu mengawasi kita hadirkan dalam diri kita bahwa puasa yang kita laksanakan ini adalah benar-benar dipantau oleh Allah sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu dari puasa kita tersebut. Ini sebenarnya materi singkat itu. Kemudian muraqabatullah wa ma'iyatuhu. Ma'iyah ini kita senantiasa innallaha ma'ana. Ya, lalu nilai kejujuran dan kesabaran. Orang berpuasa mutlak jujur kepada diri sendiri maupun jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya jujur ini ya biasa puasanya anak kecil itu kan yang belum ini ya kejujuran belum bisa diukur dari puasa anak-anak kecil misalnya. Kenapa orang berpuasa dituntut untuk senantiasa jujur kepada diri pribadi, diri sendiri. Artinya ketika dia misalnya sendirian, di situ ada peluang untuk minum, untuk makan, ya sedang puasa. Dia meyakini bahwa dia sedang Allah sedang mengawasinya, Allah sedang memantaunya. Maka dia tidak sedikit pun tergeming untuk mencicipi makanan atau minum seteguk air itu walaupun sudah di depan mata. Itulah hakikat kejujuran. Maka kita pun nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari kita, pendidikan di bulan Ramadan ini tentu berbuah manis seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Prof bahwa seluruh yang kita lakukan di madrasah Ramadan ini merupakan bentuk pendidikan ya di antara hal yang harus kita pupuk dengan subur yaitu kejujuran kita ya sehingga jujurlah terhadap diri sendiri dan tentu jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dewasa ya ternyata tadi siang dia habis minum, sembunyi-sembunyi, habis makan, sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu karena kita manusia terbatas. Pada saat berbuka puasa atau pada saat iftar atau mau berbuka, dia juga datang ramai-ramai seperti kondisinya orang-orang yang sedang berpuasa. Dalam hatinya, wah tadi siang saya ada minum, ada ini, ada ketidakjujuran, ada beban, tapi nggak ada yang tahu di antara yang hadir ya sesama kita manusia tidak ada yang tahu. Maka itulah kejujuran dan kesabaran sangat dibutuhkan. Lalu menghargai. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menghargai orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ini bahkan luhufus shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Luhuf ya, aroma mulut, bau mulutnya orang berpuasa itu ya lebih wangi daripada minyak kasturi, Masya Allah. Ya. Bagi orang yang berpuasa tidak ada yang semua berharga lah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk penghargaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa adalah penghargaan yang istimewa. Dan itu hanya berlaku di bulan Ramadan. Ya, bagi mereka yang melakukan puasa. Dan yang di luar bulan Ramadan, hadis ini tentu karena berkaitan dengan Ramadan, maka ketika misalnya kita puasa wajib, itu sudah jelas Allah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berpuasa. Dan di antara bentuk penghargaan yang menurut kita sesuatu yang tidak nyaman, begitu ya, aroma mulut, bau mulut yang kurang sedap, tidak sedap, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Bagaimana dengan sholat kita, bagaimana dengan bacaan Al-Qur'an, puasa-puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, kemudian puasa itu sendiri, ya, kemudian qiyamul lail atau tarawih, sholat tahajud dan sebagainya, witir, ya.
doa, bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua menjadi istimewa karena memang bulan ini ya bulan penghargaan dari Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Lalu kita ada namanya evaluasi diri atau muhasabatun nafs. Ya, setiap hari puasa itu hitungannya satu. Maka hari ini saya bagaimana puasanya semenjak saya imsak, apa yang saya lakukan, lalu sampai zuhur, apa yang saya lakukan sampai asar, sampai berbuka. Ya, dan malam harinya kita muhasabah introspeksi diri. Kalau kualitasnya bagus, kita pertahankan dan kita tingkatkan. Kalau ada kekurangan, jangan kita ulangi. Ya. Kalau ada kekurangan satu hari itu, besoknya jangan terulang. Kalau bisa, kita ganti dengan kebaikan-kebaikan. Dan terakhir, reward, penghargaan. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya penghargaan yang luar biasa berupa ya satu hal ya kalau tadi sudah disebutkan Allah berikan itu seperti semakin sehat secara jasmani, tapi juga di dunia dan di akhirat Allah akan berikan balasannya ya seberupa surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ganjaran dari puasa yang kita lakukan itu adalah hanya Allah yang tahu ya, dan Allah berfirman innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan seluruh balasan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman atas kesabaran mereka, insya Allah bighairi hisab, pahala balasan yang tanpa batas atau yang unlimited begitu. Sehingga seluruh amal kebaikan kita, amal soleh kita di bulan Ramadan ini itu menjadi sesuatu yang istimewa, dan waktu ini hanya satu kali dalam satu tahun, maka jangan kita sia-siakan. Apa yang kita lakukan seperti ini, webinar juga seperti ini termasuk bagian daripada tafaqquh fiddin ya, walaupun melalui